Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat yang soleh dan solehah? Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak hebat, kegiatan pembelajaran pada pembelajaran 2 yaitu meliputi membuat kesimpulan dari bacaan dan menyajikan ringkasan teks penjelasan, melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, dan menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan, dan menyanyikan lagu daerah, lagu bertangga nada pentatonis. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asyik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan penglihatan, sentuhan, dan perasaanmu saja, sehingga kita hanya melakukan perkiraan terhadap derajat panas suatu benda. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan antara hangat dan dingin dengan menggunakan indera peraba pada tangan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api,
Batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Silahkan baca kembali bacaan tersebut. Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Jawabannya, perbedaan suhu dan panas. Pertanyaan yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1, kata-kata kunci yang ditemukan meliputi indera peraba, panas dan dingin, derajat panas. Pada paragraf 2, kata kuncinya meliputi suhu dan besaran. Paragraf yang ketiga, kata kunci yang terdapat pada paragraf tersebut adalah panas, energi, termometer, dan kalorimeter. Pertanyaan yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Nah, di sini Bu Guru sudah memberikan salah satu contoh pertanyaan, yaitu mengapa air raksa pada termometer dapat naik dan turun? Nah, kamu pun dapat membuat pertanyaan yang lain menggunakan kata kunci yang telah kamu temukan dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Pertanyaan yang keempat. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Pertanyaannya dapat berupa 1. Apa saja jenis-jenis termometer? 2. Mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Nah, silahkan kamu buat pertanyaan yang lainnya ya. Nomor 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jawabannya, panas atau kalor dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Agar kalian lebih memahami perbedaan suhu dan panas, mari kita simak tabel berikut ini. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Tuliskanlah kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Sebagai contoh, panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak
paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan temanmu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas, bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Carilah paling sedikit 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskanlah kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan. Tahukah kamu? Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Kegiatan berikutnya adalah ayo mencoba. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok. Dalam hal ini, kalian lakukan percobaan tersebut bersama keluargamu. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, atau bisa juga menggunakan tanah liat, dan yang terakhir, kain hangat. Langkah percobaan. 1. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. 2. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. 3. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. 5. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. 6. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Berdasarkan kegiatan tersebut, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Air di dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. Pertanyaan yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada di dalam botol. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Permukaan suatu zat cair akan naik atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun atau volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Iya,
Itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat pilah-pilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Nah, tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Mari lengkapi tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis, yaitu 7 nada. Di antaranya do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis, yaitu ada 5 nada. Di antaranya do, mi, fa, sol, si, dan do, re, mi, sol, la. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut ini. Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Nyanyikanlah kedua lagu tersebut dengan memperhatikan tangga nadanya.
Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Perhatikanlah syair lagu tersebut dengan seksama. Tahukah kamu bahwa tidak semua lagu daerah memiliki arti khusus? Terkadang syair lagu ditulis lebih mementingkan keindahan rima, bukan makna atau syair lagu. Oleh karenanya, carilah arti lirik pada lagu tersebut. Lalu, tuliskanlah pada tabel. Setelah itu, cari tahu dimainkan pada tangga nada pentatonis yang mana saja kedua lagu tersebut. Mari kita perhatikan tabel berikut. Tabel ini menggambarkan arti syair lagu pada lagu Cublak-Cublak Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul. Aspek yang pertama yaitu asal. Lagu Cublak-Cublak Suweng berasal dari Jawa Timur, sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul berasal dari daerah Jawa Tengah. Tangga nada pada lagu Cublak-Cublak Suweng adalah slendro, sedangkan pada lagu Gundul-Gundul Pacul menggunakan tangga nada pelok. Arti syair lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng. Cublak suweng artinya tempat suweng. Suwengi tinggelenter artinya suweng berserakan. Mambu ketundung gudel artinya baunya dituju gudel. Pak empo lera-lere, bapak ompong menengok kanan kiri. Sopo guyu ndelikake artinya siapa tertawa, dia yang menyembunyikan. Sir sirpong dele kopong, artinya hati yang kosong tanpa isi. Berikutnya, arti syair lagu pada lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul gembelengan, artinya gundul-gundul cangkul sembrono. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, artinya membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul nglimpang segane dadi sak latar, artinya bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Wakul nglimpang segane dadi sak latar, masih sama artinya bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Yang selanjutnya, lagu Cublak-Cublak Suweng memberikan kesan gembira dan lincah. Sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul memberikan kesan gagah dan sakral. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami arti syair lagu Cublak-Cublak Suweng dan Gundul-Gundul Pacul? Semoga penjelasan yang telah Bu Guru sampaikan tadi dapat kalian terima dan kalian serap dengan baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.